Wanita ini berumur 17 tahun, tidak pernah bersekolah, dijebak di kapal selama 12 tahun, oleh seorang kakek tua 70 tahun. Setiap hari berharap dia bertumbuh dengan cepat. Jika sudah memenuhi persyaratan, akan segera menikah dengannya. Malam hari akan diam-diam mengukur tinggi wanita ini. Kakek tua ini tidak pernah terpikir, setelah gadis ini besar, bertumbuh menjadi sangat cantik, tetapi malah menyukai pria lain. Sifat kejelekan manusia akhirnya keluar. Wanita ini dibawa ke kapal ini mulai usia 7 tahun. Di dalam penjagaan kakek tua ini, hidup tanpa pengetahuan selama 12 tahun, dan menjaganya seperti putrinya sendiri, membantunya untuk merias wajah, membantunya mandi, mengajarkan semua keahliannya pada gadis yang bernama Jenny ini. Hari ini bisnis kapal sangat baik. Beberapa pria sedang memancing. Setelah Jenny meletakkan bir, seorang pria menarik tangannya. Jenny tersenyum. John itu juga tertawa. Pria di sampingnya mengira Jenny bodoh, memulai gerakan yang berlebihan. Dengan pelan membawa Jenny duduk di pahanya. Dan semua ini dilihat oleh kakek tua. Dengan diam-diam menunduk. Di saat ketiganya bercerita dengan senang, sebuah panah terbang mendekat. Setelah dilihat kakek tua sedang menarik panah kedua, keduanya ketakutan sampai gemetar. Dan Jenny pun masih tersenyum. Jenny berdiri. Seperti biasanya dia menarik kembali panah itu dan pergi, sehingga kakek tua melepaskan panahnya, menunjukkan pandangan yang galak, dan pergi. Mereka mengeluh. Jenny yang hanya 17 tahun, malah sudah mau menikah dengan kakek tua. Jenny perlahan-lahan turun dari kapal. Kakek tua lanjut menarik panah, membidik dan memanah Jenny. John terkejut, meratap keahlian kakek tua, kemudian memanah lagi, menghindar dengan sempurna. Mulai hari itu, perbuatan ajaib mereka tersebar di seluruh kota. Dengan perlahan Jenny memberitahu kakek tua. Kakek tua pun berkata pada John, "Siapa yang tahu apa yang dikatakan mereka?" "Apa?" Saat tengah malam, kakek tua melihat Jenny yang sedang tidur, diam-diam datang mendekati. Setelah dilihatnya, tersenyum puas, dan menarik alat pengukur, mengukur dari kepala hingga kaki. Yang membuat kakek tua terkejut adalah tinggi Jenny mencapai 173 cm. Waktu untuk menikahinya sudah mendekat. Keesokan harinya, kakek tua pergi membeli di darat, dan membawa sepasang sepatu merah, terjatuh ke lantai. Keduanya saling melihat tanpa bicara. Sebenarnya, Jenny sudah tahu tujuan kakek tua. Diam-diam membuka brankas kecilnya sendiri, meletakkan sepatu itu ke dalam. Dia mengira Jenny tidak mengerti, tetapi dia salah. Jenny yang sekarang, beberapa hari lagi akan bertumbuh dewasa. Hanya saja dia takut turis yang memancing memanggil Jenny. Dia pun menuruti mereka. Ini juga pertama kali dia melihat foto barang yang keren ini. Dia tersenyum bahagia. Tiba-tiba mereka menyentuh Jenny. Jenny pun tersenyum, berpura-pura bodoh. Tiba-tiba sebuah panah meluncur ke papan dekat mereka. Ternyata kakek tua dengan marah mendekati mereka, menarik Jenny dan pergi. Dua orang itu sangat marah dan merencanakan sesuatu. Mereka mendekati kakek tua, memeluknya, dan mengikatnya dengan tali besar. Keduanya bergegas ke dalam kapal dengan semangat. Jenny sepertinya tahu, pandangannya menjadi dingin, langsung berlari masuk ke bagasi kapal. Ketika melihat mereka yang sedang mengejarnya, sengaja membiarkan mereka tahu keberadaannya, perlahan-lahan menutupi. Setelah membuka pintu dan masuk, mereka mencari, tetapi tidak menemukan Jenny. Saat mereka mengeluh, tiba-tiba terkejut. Jenny sudah berdiri di atas depan mereka, mengangkat busur panah, tersenyum aneh, langsung memanah kaki pria itu. Kedua pria itu berteriak kesakitan. Kemudian Jenny melihat kakek tua, dan menarik panah, dan memanah dengan pelan. Kemudian melihat mereka, dan pergi. Setelah itu, tidak ada yang berani mengganggu kehidupan mereka lagi. Tetapi hari ini datang sebuah kapal, dengan pria tampan yang bernama David. Jenny sangat senang ngobrol dengannya. Kakek tua sedikit marah. Dia menarik Jenny. Jenny pun berubah, mulai belajar memberontak, mulai sengaja mendekati tamu yang memancing. Awalnya mereka menghindar, tetapi
Tetapi Jenny semakin menjadi, membuat mereka pun mulai beradaptasi lagi. Saat mau menyentuh Jenny, ditolak oleh kakek tua. Dengan marah dia langsung membawa Jenny pergi, dan menggendongnya ke dalam kamar. Setelah kakek tua pergi, Jenny membuka matanya. Waktu berlalu dengan cepat. Jarak dengan hari pernikahan mereka semakin dekat. David yang ditunggu-tunggu oleh Jenny akhirnya datang lagi. Kali ini mereka berencana nginap di dalam kapal. Setiap hari kakek tua melihat mereka. Semua perilaku mereka sangat tidak tahan. Ancaman panah sudah tidak begitu berguna bagi mereka. Bahkan Jenny bisa saja langsung melawan. Malam hari ketika kakek tua tidur nyenyak, Jenny diam-diam keluar, masuk ke dalam selimut David. Jenny yang diam-diam berbaring di samping David, membuat David pun tersadar dan ingin memilikinya. Dia memegang muka Jenny. Tiba-tiba, kakek tua datang lagi. Melihat adegan ini, sangat marah. Orang yang dijagainya 12 tahun, begitu serakah. Melihat pria, langsung tidak dapat mengontrol diri. Pandangan Jenny semakin kejam. Pagi-pagi kakek tua langsung mengusir David, mengeluarkan panah. Satu persatu, mengusir semua tamu. Tamu tidak mengerti, merasa kakek tua sudah gila. Dalam kekacauan, semuanya pun melarikan diri. Melihat tindakan kakek tua, Jenny tidak tahu di manakah salahnya. Hanya kakek tua saja yang tahu. Beberapa hari, Jenny akan bertumbuh dewasa. Tetapi, keesokan harinya, David datang kemari lagi, dan mengeluarkan bukti kehilangan Jenny. Polisi yang di darat telah mencari gadis ini selama 12 tahun. Kakek tua ini merobek buktinya dan pergi dengan emosi. Jenny mengambil buktinya. Dia baru tahu, ternyata dia juga punya seorang ibu dan masih terus mencari dirinya. Tetapi dengan tingkat pengetahuan Jenny saat itu, dia sama sekali tidak tahu dunia di luar itu bagaimana. Satu-satunya ingatan dia hanya ada kakek tua yang setiap hari mengatakan, setelah dewasa, dia harus menikah dengannya. Jenny menganggap semua ini adalah tujuan hidupnya. Kakek tua tidak ingin membunuh, tetapi melihat tindakan mereka, dia sangat marah. Dia meruncingkan panahnya dan mencoba untuk membunuh pria muda di depannya ini. Tetapi Jenny menghalanginya. Jenny juga pernah coba untuk bunuh diri, dan juga coba berkomunikasi dengan kakek tua. Hari demi hari berlalu. Tiba di hari mereka harus menikah. Jenny berbisik kepada kakek tua. Kakek tua menyampaikannya ke David. Kemudian, kakek tua melepaskan mereka dan melepaskan diri sendiri. Saat mereka berdua pergi, sama sekali tidak menoleh balik. Kakek tua mengikat tali di lehernya. Kapal bergerak perlahan. Talinya semakin kencang dan mengikat kakek tua dengan erat. Dia sedang bertaruh bahwa Jenny akan menoleh balik. Kapal tertarik oleh kakek tua dan tidak bisa bergerak. Kakek tua sekarat. Dia sedikit ketakutan. Dia mengambil pisau, ingin memotong talinya, tetapi sedikit tidak rela. Jenny mendorong David dan mengambil sebuah palu. Dalam waktu bersamaan kakek tua juga memotong talinya hingga putus. Jenny memilih untuk kembali. Kakek tua bersedih dan menoleh balik. Dia menang. Melihat kapal sedang mendekati, dia tahu semua upaya dia sepadan. Dia menyembunyikan pisau dan duduk di sudut dengan sedih. Jenny melihat penampilan kakek tua itu, akhirnya meneteskan air mata. Dia akhirnya mengerti tujuan kakek tua itu. David juga terharu oleh kakek tua. Dia sedih, tetapi harus menjadi saksi nikah mereka. Tujuan kakek tua tercapai. Memberi Jenny sebuah kurma. Semua dilihat oleh David. Kakek tua itu membawa kapalnya dan pergi. Perlahan dia mengangkat wajah Jenny. Saat Jenny sedang tidur, kakek tua menarik panahnya dan menghadap ke arah Jenny. Dia memanah ke arah langit dan berekspresi bangga, kemudian melompat ke dalam air. Beberapa menit kemudian, David melihat ke arah kapal mereka. Hanya ada Jenny sendiri. Setelah Jenny bangun, panah yang tadi ada di sampingnya. Jenny mengangkat tangan, mencabut panah, kemudian tersenyum dan berlayar jauh bersama David. Anehnya kapal tua tersebut tenggelam sendiri ke dasar laut. Ini adalah salah satu film Kim Ki-duk yang ternama, yaitu The Ball. Tidak ada dialog sepanjang filmnya. Jika 10 orang menontonnya, maka akan ada 10 pandangan berbeda.
Penampilan Jenny yang muda benar-benar sangat bagus. Sepanjang film ini, dia tidak berkata apapun, tetapi ekspresinya yang murni dan polos itu, dan matanya yang jernih dan bening, memberikan saya kesan yang sangat mendalam. Kenyataan dan imajinasi, tidak peduli apapun itu, asalkan bahagia, kita hanya perlu percaya. Mungkin saya imajinasi itu adalah kenyataan yang diciptakan kita sendiri. Dia akan sama seperti bayangan kita, sedikit demi sedikit, menjadi dorongan bawah sadar, kuat dan indah seperti busur panah. Saya berharap bisa begitu sampai tua. Saya adalah Da Chong Ming. Cerita selanjutnya lebih menarik.